Yasir Neneama masih bersama Anda di Kompas Petang, Saudara. Laga krusial Indonesia versus Tiongkok akan terjadi di Gelora Utama Bung Karno, Jakarta pada Kamis malam, Saudara. Puluhan ribu penonton akan memberikan dukungan penuh. Ada J.I. Jazz dan juga kawan-kawan bisa meraih 3 poin dalam pertandingan itu. Dukungan juga akan diberikan oleh komunitas supporter Timnas La Grande Indonesia yang sudah menyiapkan surprise bagi pemain Timnas tentunya. Lalu apa kejutan yang sudah disiapkan? Berikut ini liputan dari jurnalis Kompas TV Edwin Zhang dan juga juru kamera Bondan Wicaksono. Saudara, puluhan ribu supporter akan memenuhi Gelora Bung Karno, khususnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini pada besok, Kamis 5 Juni 2025 untuk menyaksikan menjadi saksi pertandingan lanjutan kualifikasi laga Piala Dunia Zona Asia 2026 dari Timnas Indonesia melawan Timnas Tiongkok. Nah, seperti apa kira-kira persiapan dari para supporter nih? Pastinya juga banyak supporter yang akan hadir, banyak dukungan yang diberikan kepada Timnas. Nah, kita ingin tanyakan bersama langsung dengan La Grande Indonesia, salah satu organisasi yang memang mengumpulkan di sini para supporter Timnas Indonesia dari seluruh Sabang sampai Merauke seperti itu ya. Sekarang saya sudah ada bersama dengan pengurus pusat dari La Grande Indonesia. Di sini sudah Ilham Harahap. Bang Ilham, apa kabarnya nih? Baik, alhamdulillah, Bang. Oke, Bang Ilham, mungkin boleh dijelaskan nih Bang, untuk dari antusiasme dan animo dari La Grande Indonesia ini sendiri melihat pertandingan di 5 Juni nanti. Antusiasmenya sangat tinggi sekali ya untuk teman-teman La Grande Indonesia karena mengingat laga melawan Tiongkok besok adalah laga home terakhir Timnas di putaran ketiga Piala Dunia. Kita akan all out lah ya seperti yang akan kita lakukan besok gitu kan. Laga terakhir kita akan habis-habisan di dalam tribun. Wah, luar biasa nih. Nah, ini pasti ada elemen of surprise yang disiapkan oleh La Grande. Kalau kita lihat dari kesempatan sebelumnya pada laga-laga sebelumnya, sudah banyak sekali karya-karya yang diberikan untuk menjadi dukungan bagi Timnas Indonesia. Nah, kira-kira kenapa elemen of surprise ini selalu ada di setiap laga? Oke, mungkin ini ya, sebenarnya La Grande Indonesia setiap match gitu ya, laga home gitu di Gelora Bung Karno di kandang kita, mengapa kita selalu menyiapkan berbagai kreativitas? Satu, karena kita ingin hidup di dalam momen ini, kita mau senang-senang di dalam momen ini, momen di mana timnas kita berlaga di putaran ketiga, momen di mana timnas kita menjamu negara-negara raksasa Asia, Arab Saudi, Jepang, Australia, yang mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu kita belum bisa bertemu mereka. Kita ke Sydney, kita akan ke Osaka, kemarin kita di Jeddah. Ya, living on the moment, La Grande Indonesia mengapa setiap pertandingan kandang selalu memberikan ledakan kreativitas. Siap, baiknya tentu dengan kondusif seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak Bang Ilham atas waktunya. Ya, dan itulah dia saudara, memang tadi kita sudah dengar pesan-pesan dan juga pastinya animo, antusiasme yang begitu tinggi dari La Grande Indonesia untuk mendukung Timnas Indonesia di laga melawan Cina pada 5 Juni 2025. Seperti apa? Penasaran? Saksikan laga besok. Edwin Chan, Bondan Wicaksana, Kompas TV, Jakarta. Skuad Garuda terus mematangkan taktik dan strategi untuk meredam Tiongkok dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis malam. Strategi apa yang akan diterapkan pelatih Patrick Kluivert? Kepala pemandu bakat PSSI Simon Tahamata mengaku secara pribadi dia sangat menyukai formasi 4-3-3. Saya amat suka 4-3-3 sistem. Kiri luar, kiri kanan, striker, 3 midfielders, dan 4 defense goalkeeper. Playernya. Sementara pelatih Tiongkok Branko Ivankovic mengaku sudah menyiapkan beberapa strategi, termasuk menumpuk sejumlah pemain depan untuk menggedor pertahanan Indonesia. Four strikers. Not 4, 10. 10 strikers, of course. No. In your formation, is it 4-2-2 or 4-2-4? 10 strikers, we are team 10. We all of us going up and we are coming back.
Analis sepak bola Haris Pardede mengatakan skuad Garuda harus bisa mengkonversi penguasaan bola menjadi gol. Haris percaya hal itu bisa dilakukan oleh Ole Romeni. Sementara di sisi pertahanan ada sosok Joy Pelupesi. Keduanya tidak tampil dalam laga di Tiongkok Oktober lalu. Tidak, sekarang dengan adanya Joe Pelupesi, kita kalau kena counter agak lebih aman. Nah, cuman sekali lagi ada bedanya lagi nih, selain ada Joe Pelupesi, kita juga punya Ole Romeni. Saat kita di China, kita nggak punya Ole Romeni. Ya, dengan segala hormat dengan pemain lainnya, sehingga diharapkan dengan penguasaan bola yang lebih tinggi, dengan lawan yang tentunya beda dengan Australia, karena di Australia kita juga menang ball position, tapi lawannya Australia kan. Nah, kita harapkan kita bisa mengkonversi penguasaan bola itu menjadi peluang dan juga gol. Seluruh tim peserta kualifikasi ronde 3 saat ini tinggal memiliki 2 laga tersisa untuk menentukan kans mereka lolos ke putaran final ajang sepak bola terakbar tahun depan. Skuad Garuda untuk sementara menduduki peringkat 4 klasemen grup C dengan perolehan 9 poin dari 8 pertandingan. Tim Liputan Kompas TV. Adu strategi akan tersaji dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Indonesia melawan Tiongkok pada Kamis malam, saudara. Lalu apa yang sudah disiapkan Patrick Kluivert untuk bisa meraih poin dalam laga kandang ini dan bagaimana kondisi para pemain saat ini, saudara? Kita perbincangkan bersama dengan manajer Timnas Indonesia, Pak Sumarji, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat, Bang Sumarji. Ya, alhamdulillah sehat. Ini bagaimana nih kondisi fisik para pemain dan apakah tentu pasti sudah siap ya untuk laga esok malam ini? Kondisi para pemain secara keseluruhan hijau semua, artinya tidak ada orange, tidak ada merah. Semuanya siap bertarung, semuanya siap bertanding besok. Tentu dengan kesiapan kondisi para pemain yang benar-benar hijau ini membuat bangga kita semuanya dan kami semuanya senang dengan perkembangan tim yang ada saat sekarang ini. Oke, semuanya lampu hijau dalam kondisi fisik yang sehat. Tentu yang juga menjadi perhatian adalah kira-kira bagaimana nih strategi pola permainan yang akan dilancarkan oleh Patrick Kluivert. Kita bahas usai jeda ya, Bang Sumarji. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang, saudara. Pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Masih bersama kami, manajer Timnas Indonesia, Pak Sumarji. Kita tanyakan lebih dalam lagi terkait dengan bagaimana persiapan Timnas Indonesia untuk melawan Tiongkok. Pak Marji, tadi secara fisik lampu hijau. Kalau secara mental bagaimana? Karena ini oke, lawan bermain di kandang, tentu euforianya luar biasa. Tapi mau nggak mau harus menang ini. Bagaimana dengan mental mereka? Ya, memang salah satu poin yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan mental para pemain ini pada puncak yang sangat bagus gitu ya. Dan itu sudah dilakukan oleh Coach Patrick beserta para asisten. Di situ ada Coach Alek, Coach Denny, dan tim kepelatihan secara langsung. Dengan adanya peningkatan kualitas mental yang cukup baik, tentu ini kan diharapkan bisa menghadapi situasi yang sesulit apapun. Kita tahu bahwa pertandingan besok itu adalah pertandingan di home dan akan disaksikan oleh puluhan ribu supporter yang hadir secara langsung di GBK. Tentu ini kan satu, ada sisi sangat positif buat tim, dikarenakan apa? Dikarenakan dengan kehadiran para supporter yang hadir langsung di GBK, ini menambah semangat para pemain. Ini sudah bisa dibuktikan berulang kali ketika kita home, disaksikan oleh puluhan ribu supporter, semangat para pemain itu malah justru terwujud, malah justru sangat baik. Nah, seperti itu. Memberikan energi tersendiri ya bermain di kandang. Starting line up-nya sudah ada dan kapan nih kira-kira diumumkan? Oh, kalau itu mah belum. Jadi kita masih ada kesempatan nanti official training. Setelah itu baru nanti akan dimitingkan di dalam tim siapa-siapa yang akan didaftarkan 23 pemain. Karena kita tahu kan ada 30 pemain ini yang bergabung. Nah, nanti yang bisa kita daftarin kan 23. 23 nanti yang line up kan 11 sesuai dengan aturannya. Sehingga
Kalau ditanya berkaitan dengan line up dan lain sebagainya, tentu belum, masih jauh lah. Besok baru akan Besok ya. dirilis resmi, ya. Tapi kalau dilihat dari formasinya dan juga komposisinya masih tidak jauh berbeda dengan sebelumnya atau bagaimana? Oh tidak begitu. Kita ngelihat bahwa Coach Patrick dan tim kepelatihan ini selalu boleh dikatakan atraktif ya, selalu menilai siapa-siapa pada posisi itu dan tentu akan melihat membaca lawan kita akan bermain seperti apa. Tentu kan kita ini sudah mengevaluasi dan menganalisa lawan yang akan kita hadapi dan ini kan bukan dianalisa dari sebulan 2 bulan, beberapa kali pertandingan Cina melawan mana, Cina melawan mana, Cina melawan mana itu kan sudah betul-betul dianalisa dengan jeli dan setelah itu baru ditentukan ini mau pakai strategi seperti apa. Oke, termasuk menganalisa 3 pemain Tiongkok begitu yang pada laga sebelumnya ini mereka tidak diterjunkan. Oh iya, itu kan salah satu daripada analisa yang sudah kita lakukan. Oke. Jadi sekali lagi analisa dilakukan itu kan bukan mendadak, tapi kan dari kemarin-kemarin sebelum-sebelumnya kita tahu mau bermain seperti apa lawan yang akan kita hadapi dan kita akan menentukan strategi seperti apa, seperti itu. Termasuk dari Kevin Dix yang sudah tiba, informasinya ini juga masih punya kemungkinan ya untuk masuk dalam pemain ini? Ya sekali lagi hari ini itu masih kita akan lakukan official training. Jadi OT hari ini itu setelah itu baru besok akan dirapatkan dalam meeting tim. Kira-kira siapa yang akan di line up-kan. Sehingga kalau saya ditanya ya belum tahu. Besok baru kita akan tahu. Besok itu kita 20.45 ya berarti jam 6 lah. Pasti sudah ada informasi secara resmi yang akan disampaikan oleh PSSI. Besok jam 6 sore baru diinformasikan ya siapa aja pemain-pemain yang akan diterjunkan. Tapi yang jelas harapan kita Indonesia menang dong Bang ya untuk melawan Tiongkok nanti. Doa kita bersama. Oke, terima kasih. Itulah yang penting. Harus betul, menang. itu yang penting ya. Sama-sama ke GBK untuk mendukung timnas Indonesia untuk melawan Tiongkok. Harus menang begitu. Terima kasih manajer timnas Indonesia Pak Sumarji telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat. Ya, baik. Terima kasih. Usai jeda saudara, Kompas Petang akan hadir dengan informasi warga dan polisi di Serang, Banten membongkar puluhan makam palsu di atas tanah wakaf tempat pemakaman umum di Kampung Kamadean. Makam ini saudara sering didatangi karena disebut sebagai makam keramat. Tumbuh tinggi optimal. 7 dari 10 anak Indonesia berisiko